Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 mata kuliah Ulumul Quran yang beranggotakan saya, Aufa Hanunadia, bersama rekan saya Nazwa Adilia Putri dan Rajwa Fatimah Masaraizi. Kali ini kita akan membahas tentang marahil at-tafsir atau periodisasi penafsiran Al-Quran berdasarkan kurun waktu. Berbicara tentang periodisasi penafsiran Al-Quran berdasarkan kurun waktunya, menurut Muhammad Hussein Az-Zahabi membagi periode tafsir menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu era Nabi dan sahabat yang terjadi pada tahun 1 sampai 4 Hijriah. Yang kedua pada era Tabi'in yang terjadi pada tahun ke-4 sampai 12 Hijriah. Dan yang ketiga pada era pembukuan atau tadwin yang terjadi pada tahun 12 hingga sekarang. Yang pertama, tafsir pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penafsir pertama dan penjelas terhadap Al-Quran. Penafsiran Nabi bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu langsung disampaikan oleh Nabi tanpa didahului pertanyaan oleh sahabat, dan bisa disampaikan oleh Nabi setelah ada pertanyaan dari sahabat. Menurut Mustafa Al-Maraghi, penafsiran Nabi dapat berupa qauliyah maupun fi'liyah. Dalam menafsirkan Al-Quran, Nabi Muhammad SAW mengacu pada sumber utama yaitu Al-Quran atau wahyu yang disampaikan melalui malaikat Jibril, atau biasa disebut dengan penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Ketika ada ayat Al-Quran yang membutuhkan penjelasan, maka wahyu Allah akan turun dan Nabi akan menggunakan wahyu tersebut untuk menjelaskan ayat Al-Quran yang masih belum dipahami oleh sahabat. Selanjutnya, karakteristik tafsir pada masa Nabi. Yang pertama, bersumber dari Al-Quran atau tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, bersifat ijmali atau universal. Yang ketiga, hanya menafsirkan ayat yang sulit dipahami oleh sahabat. Dan yang keempat, tidak ada dokumentasi kitab tafsir atau pembukuan. Selanjutnya, tafsir pada masa sahabat. Ketika para sahabat kesulitan dalam menafsirkan ayat Al-Quran, maka sahabat akan bertanya kepada Nabi. Namun setelah Nabi wafat, sahabat melakukan penafsiran yang mengacu pada: yang pertama, meneliti kandungan Al-Quran. Yang kedua, merujuk pada penafsiran Nabi. Yang ketiga, ijtihad. Dan yang keempat, melalui ahlul kitab. Adapun tokoh mufassir pada masa sahabat diantaranya adalah 4 khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Asy'ari, dan Abdullah bin Zubair. Karakteristik tafsir pada masa sahabat. Yang pertama yaitu bersifat ijmali atau universal. Yang kedua, belum muncul corak. Yang ketiga, belum ada pembukuan tafsir. Dan yang keempat, penafsiran pada masa itu masih sedikit terjadi perbedaan. Teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tafsir pada masa tabi'in. Nah, tafsir pada masa tabi'in merupakan kelanjutan dari warisan keilmuan para sahabat. Para tabi'in berperan penting dalam mengembangkan dan menyebarkan penafsiran Al-Quran. Mereka menggunakan berbagai sumber dan metode untuk menjawab kebutuhan umat yang terus berkembang. Nah, sumber tafsir pada masa tabi'in, yang pertama ada Al-Quran, yang kedua hadis Nabi, yang ketiga atsar sahabat, yang keempat riwayat ahli kitab atau Israiliyat, yang kelima ada ijtihad atau penalaran pribadi. Selanjutnya ada contoh tafsir pada masa tabi'in. Nah, diantaranya adalah penafsiran Mujahid bin Jabir dalam menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 65 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Yang artinya, sungguh kamu benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Nah, kata frasa jadilah kamu kera yang hina
Di sini Mujahid tidak mengartikan secara fisik dengan berubahnya wujud manusia menjadi kera, tetapi perilakunya lah yang seperti kera. Sekarang kita masuk ke pembahasan karakteristik tafsir pada masa tabi'in. Adapun karakteristik tafsir pada masa tabi'in secara ringkas diantaranya, yang pertama, pada masa ini tafsir belum juga dikodifikasi secara tersendiri. Yang kedua, tradisi tafsir juga masih bersifat hafalan melalui periwayatan. Dan yang terakhir, tafsir sudah mulai dimasuki oleh cerita Israiliyat karena keinginan sebagian tabi'in untuk mencari penjelasan secara detail mengenai unsur cerita dan berita di dalam Al-Quran. Selanjutnya, ada pembagian penafsiran pada masa tabi'in. Nah, pertama, Madrasah Mekah. Di kota Mekah ini, pusat tafsir berpusat kepada murid-murid Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, seorang sahabat yang terkenal luas ilmunya dalam bidang tafsir. Di antaranya ada Mujahid bin Jabir, Atha bin Abi Rabbah, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, dan Taus bin Kaisar. Yang kedua, Madrasah Madinah. Nah, kalau di kota Madinah ini, sumber utama tafsir berasal dari murid-murid Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Nabi yang juga ahli dalam bidang qiraat dan tafsir. Di antaranya ada Zaid bin Aslam, Abu al-Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Yang terakhir, ada Madrasah Irak. Nah, kalau di madrasah ini berkembangnya kelompok mufasir yang merupakan bangsa Mawali atau biasa disebut dengan orang non-Arab yang masuk Islam. Di antaranya ada Alqamah bin Qais, Masruq, Al-Aswad bin Yazid, Amr Asy-Sya'bi, Hasan Al-Basri, dan Qatadah. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait materi yang terakhir, yaitu tafsir era selanjutnya, era pembukuan yang disebut tadwin dan sampai era modern. Pertama yaitu tafsir era selanjutnya atau era pasca Nabi hingga generasi salaf adalah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tafsir Al-Quran berkembang melalui para sahabat dan tabi'in dengan pendekatan riwayat, ijtihad, dan asbabun nuzul. Muncul 3 pusat utama tafsir, Mekah, Madinah, dan Irak, masing-masing dengan corak khasnya. Sebagai tambahan, Madrasah Mekah yang berorientasi pada riwayat dipelopori oleh Ibnu Abbas, Madrasah Madinah yang menekankan hadis, serta Madrasah Irak yang lebih rasional dan analitis. Pada masa ini juga mulai dikenal tafsir bir-ra'i dan masuknya Israiliyat sebagai sumber tambahan dalam penafsiran. Kedua, era pembukuan yang disebut tadwin dan konsolidasi ilmu tafsir, yaitu pada abad kedua Hijriah dimulai era tadwin. Sebagai tambahan kembali, tafsir mulai disusun terpisah dari kitab hadis dan berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri, di mana tafsir dibukukan secara sistematis dan lahir karya-karya besar seperti tafsir At-Tabari, tafsir Ar-Razi, dan juga ada tafsir Al-Qasas. Serta muncul klasifikasi corak tafsir seperti fikih, kalami. Sebagai informasi tambahan ada falsafi, isy'ari, dan yang terakhir lugawi. Ketiga, di era modern, tafsir menjadi lebih kontekstual dengan tokoh seperti Fazlur Rahman dan Quraisy Shihab yang menyesuaikan penafsiran dengan realitas sosial. Tafsir juga berkembang dalam bentuk digital, menjadikannya lebih mudah diakses dan relevan dengan zaman. Teman-teman, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Nah, tafsir Al-Quran berkembang secara bertahap. Di masa Nabi Muhammad SAW, tafsir bersumber dari wahyu dan penjelasan langsung dari Nabi. Sifatnya ringkas, fokus pada ayat-ayat yang sulit dan belum dibukukan. Setelah wafatnya Nabi, para sahabat meneruskan tafsir dengan ijtihad, tetap berlandaskan Al-Quran dan hadis. Setelah itu, masuk pada masa tabi'in. Nah, tafsir ini semakin meluas, mulai muncul unsur Israiliyat, dan lahir 3 pusat besar seperti Mekah, Madinah, dan juga Irak. Pada abad kedua Hijriah, jadi titik balik penting.
tafsir mulai dibukukan. Lahir karya monumental seperti tafsir At-Tabari dan muncul corak tafsir seperti Fiqhi dan juga Kalami. Sedangkan di era modern, tafsir menjadi lebih kontekstual, menyentuh realitas sosial dengan salah satu tokoh seperti Pak Quraish Shihab. Terima kasih banyak teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.